Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama Nganang Ori, channelnya Nganang Ori. Nah, saya lagi sama Bang Nanang Cah Banyumas. Ini kita mau ngebahas masalah Iya. leasing sama kenapa sih pas ketika customer sudah ada pengajuan pesanan unit Iya. SPK tiba-tiba di reject sama leasing. Betul. Nah, ini kita mau diskusi nih. Nah, Ya sekedar sharing aja nih. Iya. Nah, gini Mas Mas Nanang. Iya. Saya ada customer saya nih. Iya. Nah, kemarin itu kan udah SPK tuh. betul. Nah, kita kan coba proses unit ya. Iya. Nah, cuma beberapa faktor itu pertimbangannya jadi reject tuh. Nah, Iya. menurut Mas Nanang supaya data ini nggak sia-sia, customer pun nggak kecewa, ada tipsnya nggak? Nah, Gimana ini kira-kira? ada beberapa kiat-kiat buat supaya kita ini disetujui sama leasing ya. Ya, apa itu kira-kira? Nah, pertama yaitu tadi kita ini slicknya dulu ya. Slick yaitu BI checking kita ini harus aman. Oh, BI checking dulu kita harus aman karena BI checking itu mengawali dari semua langkah kita nih di dalam proses pengajuan leasing ya. itu pertama kali tuh. Itu BI pertama checking? kali tuh BI checking. Oh, jadi BI checkingnya harus bersih. Ya, betul. Nah, setelah itu, Nah, yang berikutnya lagi yang paling berpengaruh itu adalah posisi rumah nih. oh gitu. Iya. Pengaruh juga itu. Pengaruh juga nih. Posisi rumahnya itu kita sewa Iya. atau rumah milik sendiri. Oh, Nah, itu juga kalau berpengaruh. misalnya kebanyakan kan kontrak nih. Iya. Nah, solusinya seperti apa nih? Nah, kalau misalkan kita posisi ngontrak, tapi posisi kita itu tinggal di situ sudah lebih dari 2 tahun Iya. atau 3 tahun, Iya. itu biasanya akan menjadi pertimbangan lebih. Oh, Leasing akan melihat bahwa ini orang bener nih, gitu kan? Atau dia karena itu udah tetap lama karena kali ya. tetap lama. Biasanya Oh. kalau yang berpindah-pindah itu tanda tanya nih, tanda kutip nih. Oh. Kok ini orang sebulan ini Hilang-hilangan pindah ke tuh. sini, sebulan ini pindah ke sini. Ada apa nih? Iya. Gitu. Tapi kalau menetap sampai 2 tahun atau 3 tahun di tempat yang sama, berarti orang ini secara lingkungan dia tidak ada masalah. dikenal juga ya Dikenal sama juga nih lingkungan. sama lingkungan. Nah, itu dia tuh. Nah, misalnya selain yang tadi tuh posisi rumah, ada lagi nggak faktor lain Nah. supaya prosesnya ini bisa cepat gitu? Iya. Terus yang berikutnya kalau misalkan dia kerja ya. Iya. Kalau misalkan dia kerja, posisinya dia karyawan tetap. Karyawan tetap atau dia punya slip gaji lah istilahnya di situ. Itu juga akan memudahkan kita pada saat pengajuan leasing. Oh, jadi slip Iya. gajinya harus ada. Slip gaji harus ada. Nah, itu resmi ya slip Resmi gajinya ya? dari tempat dia bekerja. Oh, kalau slip gaji nggak ada, tapi di rekening payroll nih, rekening Iya. tempat dia gajian ada tuh bisa? Bisa. Jadi kalau misalkan memang dia slip gaji tidak pernah dikasih nih sama kantornya ya. Nah, itu biasanya nih yang bagusnya itu dia minta surat keterangan penghasilan sama HRD-nya. HRD. Iya, minta surat keterangan penghasilan ke HRD-nya supaya itu menunjukkan bahwa si calon debitur itu punya pendapatan senilai itu gitu. Kalau istrinya kerja juga bisa dong? Kalau istrinya kerja ya berarti itu kan masuknya double income. Oh. Kalau double income itu mungkin bisa mempercepat proses Lebih approval malah. bagus ya? Lebih bagus lagi karena leasing ya atau perbankan yang mau membiayai kendaraan kita itu akan lebih melihat wah berarti ini peluang income-nya 2 kali lipat nih gitu. Oh, lebih bagus dong. Lebih berarti. bagus. Nah, tadi kan rumah sendiri atau kontrak. Iya. Kemudian penghasilan. Iya. Nah, kalau buat usaha gimana? Kalau buat usaha tadi kan kerja kan Iya. pakai slip gaji. Iya. Kalau usaha gimana? Nah, kalau misalkan usaha, nah itu pasti yang dibutuhkan kan surat keterangan usaha ya. Surat keterangan usaha. Nah, terus yang kedua kalau misalkan dia itu posisinya mungkin buka warung kelontong atau warung-warung yang ibaratnya dia sewa ruko ya. Iya. Ruko atau kios
itu biasanya akan dicek nih dia nyewa rukonya ini udah berapa lama seperti itu. Nah itu jadi berpengaruh juga nih kalau misalkan dia baru nyewanya sebulan atau 2 bulan. Nah itu pasti leasing akan biasanya sih disetujui, tapi nominal DP-nya pasti akan lebih tinggi seperti itu. Nah, SKU ya. SKU itu didapat dari mana tuh? Surat keterangan usaha itu biasanya didapat dari kelurahan. Oh, jadi yang punya usaha datang ke kelurahan, minta dibuatin surat usaha. Iya, betul. Biasanya ada surat keterangan pengantar dari RT RW. Bikin surat keterangan usaha. Prosesnya gampang kok itu. Iya. Nggak susah ya prosesnya. Nah, SKU itu nggak susah tuh. Jadi tinggal datang ke kelurahan, itu langsung jadi ya? Langsung jadi. Nah, SKU udah. Iya. Terus apa lagi tuh? Nah, yang berikutnya yaitu rekening koran ya. Rekening koran? Iya, rekening koran atau rekening tabungan 3 bulan. Nah, itu di situ mencerminkan nih perputaran kita selama 3 bulan ya. Kira-kira layak nggak sih dibiayai gitu. Kalau saldonya pengaruh? Kalau saldonya, saldo terakhirnya pasti berpengaruh ya. Maksudnya jangan sampai nol banget nih, jangan sampai kan perputaran juga nih, tanda tanya juga nih buat berarti isi. Beli mobil siap ada duitnya, siap ada uangnya. Bisa beli mobil tapi di saldonya nggak kelihatan. Iya, soalnya banyak juga nih perputarannya banyak, tapi perputaran nggak pernah ada nyangkut, nah kan tanda tanya juga nih buat isi. Jadi jangan perusahaannya duitnya ditaruh di mana? Taruh di mana nih, gitu kan? Atau jangan perusahaan non profit nih, gitu kan? Seperti itu, gitu. Kemudian kalau karakter pengaruh nggak? Ya. Karakter dari customer ya. Karakter dari customer juga nanti berpengaruh ya, makanya kadang seperti ini ya. Balik lagi nih, kita mau disurvei sama leasing ya atau lembaga pembiayaan, tapi kadang galak banget nih. Nah itu juga menjadi satu tanda tanya ya. Balik lagi nih, si lembaga pembiayaan kan mau membiayain, malah galakan yang mau malah galakan yang mau utang, jadi yang mau utangin jadi takut. Jadi ini buat yang mau mengajukan pinjaman ya, pinjaman leasing, mau mau kredit mobil ya pada saat disurvei ya harus terbuka. Terus ya maksudnya ya tadi sopan santun dengan si CMO ya atau yang bagian survei dari leasingnya ya nggak boleh galak-galak karena kalau galak-galak itu udah pertanda lah. Iya, buat yang mau minjemin duit juga takut. Dan nanti kalau misalnya terjadi terlambatan pembiayaan, seperti apa gimana laginya seperti itu. Jadi ya kita harus mawas diri lah. Iya. Nah itu. Jadi keterbukaan itu penting. Artinya misalnya selain kerja punya usaha lain atau selain usaha yang ditekunin ada lagi usaha lain atau misalnya posisi rumahnya kayak tadi kan kontrak atau rumah orang tua itu memang harus diinfo ke bagian surveyor. Nah kalau kayak tadi tuh semuanya udah mulus ya kan, tapi ada beberapa hal yang misalnya tahu-tahu kok naik DP nih dari perhitungan yang dihitung sama sales nih, kok bisa gitu? Itu biasanya faktornya apa? Biasanya kalau misalkan faktor naik DP ya, itu biasanya dia pertama itu yang dilihat itu adalah kemampuan bayar bulanannya. Kalau misalkan dia dilihat secara perputaran keuangannya menurut leasing itu kurang memadai ya, kurang masuk daripada targetnya si leasing, pasti si konsumen akan minta naik DP. Supaya apa? Supaya di angsuran itu adalah nominalnya kecil seperti itu. Idealnya berapa? Idealnya biasanya naik itu 25% ya. 25. Naik atau 25%. Mungkin 3 kali angsuran ya. Atau 3 kali angsuran. Jadi kalau misalnya angsurannya 3 juta, penghasilannya 9 juta. Iya, betul. Jadi bisa buat nutupin kehidupan pos-pos yang lain. Iya. Jadi memang kalau misalkan mau kredit itu penghasilan itu 3 kali lipat lah dari angsuran. Jadi kalau misalkan tadi Mas Anang bilang bahwa Mas Ori bilang tadi kalau mau angsurannya 3 juta ya 9 juta lah. 9 juta penghasilannya. Seperti itu per bulan. Iya. Nah itu dia tuh. Jadi tadi udah disebutin pertama rumah tetap atau rumah kontrak, kemudian
penghasilan gaji karyawan pakai slip gaji atau pakai usaha untuk SKU untuk wirausaha, terus rekening koran, sama karakter dan kapasitas ya maksudnya. Jadi supaya ketika proses nih itu nggak berliku-liku, jadi terkesan tuh kok lama banget prosesnya. Jadi itu harus diperhatikan juga gitu. Gitu ya Pak ya? Iya, betul. Siap. Iya. Jadi memang kalau kita mau kredit kan persyaratannya memang agak banyak, cuma kalau kita laluin dengan baik ya pasti kan bisa cepat juga. Pasti cepat. Iya. Pokoknya kalau kita mengajukan leasing, data-data lengkap, terus kita juga kooperatif ya, kooperatif dengan pihak leasingnya, dengan salesnya, itu biasanya 3 hari juga beres itu. 3 hari ya? Iya, 3 hari. 3 hari cepat lah ya? Iya, cepat. 3 hari bisa langsung PO ya? Bisa langsung PO. Seperti itu. Nah, itu dia tuh. Nah, buat kalian nih, bapak, ibu, terus rekan-rekan yang memang ada rencana mau kredit, ya itu dia tuh faktornya yang harus diperhatikan supaya proses kreditnya bisa lancar dan bapak ibu juga bisa cepat untuk punya mobilnya. Gitu. Nah, cukup sekian sih, sedikit aja tips-tips dari Mas Nanang. Semoga bisa jadi pertimbangan buat bapak ibu kalau memang mau kredit gitu. Dan di saya pun bisa nih kalau mau kredit nih kita bantu prosesnya, untuk unitnya juga Toyota ready. Nanti bisa WA, ada di sini nomornya. Terima kasih buat Mas Nanang udah diskusi, udah kasih tips-tips sore ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau ngambil kendaraan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.